Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Rafli Ibrahim, NIM 20862066137, kelas 2D semester 2, Prodi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Rizky Ananda MPD, Universitas Pahlawanku, Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kelas 5 semester 2, yaitu kompetensi dasar, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajah bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, yang berjudul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. 2. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintah Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga semenjak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. 1. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malyabi. 2. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. 3. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan bangsa Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang dibentukkan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu dibonceng oleh NICA. 2. Tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang jadi pertempuran antara pasukan CKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Yang ketiga, pada tanggal 12 Desember, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kol Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktik gelar supit urang atau mengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. 4. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Pelangan Ambarawa dan diperingati Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. 1. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dan dibonceng NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah. 2. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah dari tangan sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. 4. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1945 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. 1. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung
pada tanggal 24 Maret 1946 dalam waktu 7 jam sekitar 200 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara ICA Belanda untuk menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya karena terjadi tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayung. Oke, selanjutnya agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Lingkar Jati. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer 1. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. 3. Pada tanggal 4 Agustus 1947 PBB mengeluarkan perintah penghentian menembak untuk mengawasi gencatan senjata. PBB membentuk Komisi 3 Negara. Selanjutnya tugas utama ATN adalah mengawasi secara langsung menghentikan tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Oke, selanjutnya pemberontakan PKI Medium 1948. 1. Puncak gerakan dari PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. 2. Latar belakang. 3. Latar belakang 1. Bentuknya VDR. 2. Kedatangan musuh dari Uni Soviet yang membawa paham komunis. 3. Adanya kerjasama antara musuh dan Amir Sarifuddin untuk membentuk negara komunis. Tujuan 1. Mendirikan negara Republik Indonesia Soviet Indonesia Komunis. 2. Menghancurkan dan mengulingkan kabinet Hatta. Selanjutnya usaha perlawanan. 1. Pemerintah mengadakan operasi militer di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya yang terakhir, agresi Belanda kedua. Latar belakang terjadinya agresi Belanda 2 disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Kedua, tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Ketiga, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguwo serta menggempung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.